Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang kembali sahabat-sahabat Iqra Medical Podcast, yang merupakan sebuah podcast yang menghadirkan narasumber terpercaya di bidang kedokteran. Dan senang sekali di pagi hari yang cerah ini saya kedatangan tamu senior saya, Dr. Dadang Rukanta, Kang Daeng saya sebut ya, spesialis ortopedi ya Kang ya. Jadi Dr. Dadang Rukanta ini beliau adalah dokter umum lulusan Universitas Padjadjaran yang kemudian juga melanjutkan spesialis di universitas yang sama ya Kang ya, dan lulus tahun 2002, kemudian mengambil magister kesehatan di universitas yang sama, Universitas Padjadjaran. Dan saat ini banyak sekali ini aktivitasnya kalau saya sebut satu-satu. Singkat aja. Ya, jadi sekarang aktif di 3 rumah sakit ya Kang ya? Ya, insyaallah. Rumah sakit Al-Islam, Sentosa Center dan Edelweiss begitu. Dokter Dadang, hari ini kita akan bahas soal pain management ya Kang? Ya, bagus sih, menarik. Bagus. Iya, karena memang pain atau nyeri ini bisa dibilang alasan yang mungkin utama atau banyak begitu yang membuat orang datang ingin ketemu dokter. Betul. Bisa dijelaskan Kang tentang pain atau nyeri ini gimana sih? Betul, Dokter Pamungkas, tidak hanya ortopedi, juga hampir semua keahlian itu muncul. Dokter umum, penyakit dalam, neuro apalagi ya. Jadi pain ini kan memang sudah diratifikasi sebagai vital sign ke-6, tanda vital ke-6. Lima kan tensi nadi, respirasi, suhu gitu ya. Nah, sekarang yang kena masuk karena itu memang common sekali untuk keluhan nyeri. Dan nyeri dipahami kan sebagai satu sensasi persepsi oleh manusia akibat sebuah kerusakan jaringan sebenarnya ya. Kalau menurut teori begitu. Dan itu kan masyarakat awam bisa datang ke mana aja. Betul. Dan nyeri tanda bukti ada proses di jaringan yang menyebabkan respon kerusakan jaringan yang dipersepsi oleh otak sebagai kerusakan nyeri gitu. Iya. Itu nyeri itu. Betul. Di luar nyeri hati, ya. Itu spirit lah itu. Artinya memang nyeri ini kayak alarm gitu ya secara mudahnya ya. Betul, tepat sekali ya. Jadi itu alarm sistem di mana kita memang ada sesuatu yang tidak beres di masalah. Jadi mulai yang ringan sampai yang berat. Betul. Yang ringan yang bisa tubuh bisa mengatasi sendiri, sampai yang tidak bisa sehingga perlu bantuan tenaga ahli ya. Baik dokter umum maupun dokter spesialis. Iya. Menarik tuh Dokter Dadang. Jadi tadi ada yang bisa diatasi sendiri sampai yang perlu bantuan dokter bahkan spesialis begitu ya. Betul. Sehingga tadi ada klasifikasi nyerinya sendiri gitu ya. Betul ya. Di dunia kedokteran kan kita ada yang disebut pengelompokan nyeri nociceptif, nyeri neuropatik atau campuran mixed pain gitu. Yang nyeri akut atau kronik itu berdasarkan lamanya. Waktunya, ya. Tapi yang paling mudah dipahami nyeri yang luar tadi nociceptif ada kerusakan jaringan. Jadi neuropatik ada keterlibatan nerve saraf di situ. Yang nociceptif biasanya memang ada kerusakan jaringan yang kelihatan gitu. Kita kan bisa kalau ada lagi kebentur anak diusap-usap, itu proses untuk mengatasi nyeri sebenarnya. Ya, kan begitu ada trauma pasti ada kerusakan jaringan. Kalau ringan mungkin dia akan self healing sendiri. Tapi kalau berat ya akhirnya mungkin tersayat, misalkan ada yang patah tulang atau robek, itu yang perlu bantuan keahlian yang lain. Nah, ketika ada kerusakan jaringan di perifer, di pinggir di organ kita, itu kan akan dijalarkan oleh nerve. Ya, naik ke model spinalis tulang belakang, neuromodulasi, naik ke otak sensasi sebagai nyeri gitu. Sehingga ilmu mau mencoba mengatasi nyeri itu dimulai perifer tadi, mengatasi kerusakan jaringannya, memblok dari mulai sebelum ke model spinalis atau sebelum ke persepsi nyeri di otak di pituitary ya di atas. Obat-obatan di situ bekerja. Jadi ada yang bekerja perifer, bekerja di modulasi, bekerja di sentral. Paracetamol misalkan, itu obat yang paling umum ya. Paling umum dan paling tua. Sejak zaman Mesir sudah ditemukan ada, zaman-zaman itu sudah ada. Gitu. Itu dia punya 2 efek menghambat di daerah perifer, memblok prostaglandin, juga menghambat meningkatkan ambang nyeri di
otak. Ya, ya. Sehingga paracetamol bisa untuk obat nyeri, juga bisa untuk obat demam gitu, meningkatkan ambang tadi kan. Ya, ya. Dan saya kira mungkin selama saya kuliah dulu, mungkin Dr. Fahmi nggak tahu, tidak pernah ada tuh ilmu yang khusus mempelajari nyeri kan. Nggak ada. Jadi bahkan obat tuh kita hanya memahami, oh ini obat ini bekerja untuk menghambat COX-1, COX-2, ini menghambat prostaglandin, antihistamin. Ya, ya. Tapi bagaimana dia ke atas kemudian yang lain bekerja, nah Nggak nyampe sekarang situ. udah mulai diperdalam lagi tuh Bang. Iya, iya, Di iya. ujungnya ke neuroscience dan juga ke regenerasi akhirnya. Karena kan nyeri itu simptom kan. Betul, betul. Ada kerusakan jaringan, dia bisa self healing, tapi kalau dia nggak self healing jadi fibrotik kan. Iya. Jadi scar, jadi jadi iya. cacat. Nah, ilmu yang baru bagaimana menemukan sumber nyerinya. Tidak hanya sekedar anti nyeri sebagai pemadam kebakaran aja, Iya, tapi menemukan itu. Itu regeneratif. Iya, iya. Jadi bukan sekedar meredakan nyerinya Meredakan ya, nyeri, tapi cari penyebabnya. Iya, Kausanya. iya. Itu kan ilmu kita basicnya gitu kan. Betul, 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 betul. Iya, jadi dengan apa tadi perkembangan terkini ya Kang ya, nyeri itu sampai jadi bagian dari vital sign gitu ya, terus nanti masuk ke bagian dari regenerasinya begitu ya. Sebetulnya kalau bisa dibilang Kang, seberapa penting sih gitu ya bagi seorang dokter sampai menemukan nyerinya itu di mana gitu. Dulu mungkin saya zaman kuliah juga belum sampai gitu ya. Tapi basic ilmunya ada bahwa kita harus mencari kausa dari sebuah simptom ya. Dan terapi yang paling bagus cara berkausatif, baik empiris maupun berdasarkan penemuan hasil diagnostik. Iya, iya. Nah, jadi dengan berkembangnya ilmu tadi, regenerasi tadi, maka seharusnya lah setiap keluhan nyeri itu dicari supaya selesai masalahnya. Dan rata-rata memang ada kerusakan jaringan, baik yang sifatnya dari yang nociceptif maupun yang neuropatik, ada gangguan atau campuran. Biasanya nyeri yang kronik lebih dari 2 minggu itu udah masuk ke nyeri neuropatik. Orang yang berulang-ulang nyeri itu udah masuk ke neuropatik. Cancer pain misalkan, itu kan nyeri yang sangat hebat dan lama. Lama, betul. Treatmentnya ya dari mulai kalau ketemu sumber nyerinya, regenerasi. Ya disembuhkan, complete healing sehingga dia tidak ada keluhan lagi dan dia berfungsi normal lagi. Baik organ dalam misalkan di struktur pencernaan atau juga organ muskuloskeletal. Kalau tidak, misalkan ini sudah nggak rusak nih, cancer misalkan, kita nggak bisa mengangkat cancernya dengan total, tapi pasien masih kesakitan, maka pendekatannya blok, ya, di blok area untuk rangsang nyerinya sehingga mengurangi si keluhan pasien dan pasien lebih nyaman. Nah, teknologi pendekatan ini yang mungkin berkembang, ya, dengan berbagai substrat atau cara, sehingga berkembanglah disebut ilmu pain intervention, karena pain intervention itu lebih mengakurasi titik mana yang harus kita intervensi. Dengan teknologi yang sekarang USG, SIAM, kemudian ada alat lain misalkan radiofrekuensi, itu kita bisa tahu ini sumber nyerinya di sini. Spesifik. Kalau bisa masih regenerasikan, kalau enggak, nah, dengan menggunakan USG misalkan atau SIAM semacam imaging intensifier, kita bisa tahu titik ini yang harus ditarik sesuai dengan pengetahuan anatomi gitu. Iya. Itu asiknya gitu. Okay. Sesuatu yang dulu kita abaikan saja sudah terima saja atau ya hanya painkiller saja. Sekarang bisa langsung kita intervensi dengan ketahuan titiknya, intervensi di situ selesai. Nah, gitu. Iya. Dari mulai yang simple, dextrose itu bisa meregenerasi. Ya sampai yang canggih, mahal, stem cell. Dextrose itu kan ada kearifan lokal untuk orang tua kita kalau kebentur, barusuh, itu gula aren. Iya. Mungkin dia sudah tahu. Betul, secara mungkin secara pengalaman. Betul. Ya betul juga itu gula itu bisa meregenerasi karena secara teori dia bisa membantu proses inflamasi ringan dan membantu proses pemulihan jaringan. Iya. Menarik ya Kang ya. Jadi ada kearifan lokal yang malah terbukti di keilmuan sekarang. Oke. Terus kalau dalam ini Kang pengalaman Dokter Dadang begitu ya, atau barangkali ada jurnal ilmiah atau hal lain yang mendukung sebagian besar nyeri itu biasanya karena apa atau di mana gitu kan dikeluhkan oleh pasien gitu. Kalau di bidang saya muskuloskeletal itu memang ada kerusakan jaringan. Jaringan. Ya. Selalu ya ada kerusakan jaringan. Bahkan di bidang lain pun kalau lihat baca KMK keputusan Menteri Kesehatan tentang
PNPK nyeri, Peneman Nasional Penanganan Nyeri itu ada 5 kan, bedah ortopedi, bedah saraf, neurologi, kemudian anestesi dan remedik yang diakui oleh Kemkes untuk bisa menangani nyeri. Disebutkan di situ bahwa sumber nyeri yang paling banyak itu adalah kerusakan jaringan, baik dia visceral di dalam maupun di muskuloskeletal. Gitu. Nah yang bidang saya muskuloskeletal kebanyakan kerusakan jaringan, baik karena trauma yang sifatnya cedera, kecelakaan apa ya gitu, jatuh, atau repetitive inflammation karena aktivitas, sering nulis, bermain, berulang-ulang lah karena gitu. yang itu terus ya. Trigger finger, tendinitis sebagainya. Atau yang sifatnya degeneratif, misalkan osteoartritis sudah menua lah. Iya. Shoulder, shoulder, ada kerusakan jaringan. Karena sudah ketahuan ada kerusakan jaringan, maka kita harus berusaha mengintervensi pusat jaringan yang rusak. Misalkan frozen shoulder atau adhesive kapsulis bahu. Dulu tuh penekanan surgery kan, rapat kita buka, kletekin, kita longgarkan, selesai. Padahal ketika insisi dan ketika akan terjadi luka baru kan. Betul. Jadi luka lamanya bisa diatasi, luka barunya juga beresiko. Ingat kalau adhesif tuh kan zaman dulu kita kuliah, kalau adhesif di dalam lambu, di perut, ya never ending kan, itu dibuka adhesif lagi gitu. Adhesif pada perlengketan di usus kan, di dalam abdomen. Nah dengan adanya pendekatan ini, maka dengan cara minimal invasif kita tahu tidak usah lagi di open surgery, ya kita menggunakan endoskopi misalkan, kamera yang kecil masuk ke dalam area yang kita tuju, atau imaging aja, karena imaging sekarang USG kan udah canggih, bisa dengan dengan AI ini yang terbaru nanti belum masuk ya, itu ketika kita USG di film itu akan kelihatan seperti 3 dimensi, jadi udah si sistem tuh udah masukin data sehingga ketika kita lakukan tuh tahu nih nerve apa, bahkan mungkin ke depan belajar anatomi nggak usah lagi ke kadaver, bedah mayat itu USG aja langsung kelihatan ini nervus radialis, jalan arti radialis. Nah dengan tahu itu sekarang dengan USG yang khusus juga, USG udah mulai variasi, ada USG buat objin, buat muskuloskeletal, buat trauma, itu akan ketahuan. Oh titiknya ini yang sekitar. Maka dengan jarum, dengan kelihatan ini jarum, bahkan jarum pun dulu USG nggak bisa lihat, sekarang bisa lihat. Ada teknik jarumnya kelihatan, titiknya pas gitu. Maka otomatis sumber resource pain-nya akan ketahuan dan bisa distimulasi untuk sembuh complete healing. Dan memang tadi untuk pain management yang sekarang bidang yang didalami ya sama Kang Daeng ini ya, itu ya di ortopedi termasuk yang lebih dulu lah, karena masuk pada PNPK tadi, maka dia mengembangkan ada sub research ini yang namanya Pain Society, namanya IOPS, Indonesian Orthopedic Pain Society. Di dunia pun ada World Pain Society. Bahkan World Pain ini berhubungan dengan, karena nyeri kan dengan saraf, dengan neurologi neuroscience, sehingga di dunia itu ada World Pain Society sama INS. INS itu International Neuroscience, International Neuromodulasi. International Neuromodulasi Society. Neuromodulasi itu dalam pengertian bagaimana mempengaruhi nerve untuk kebutuhan treatment pasien. Neuromodulasi itu apa ya, menurut saya itu, mungkin Dr. Pam pernah lihat orang yang kataton. Dari sejak bayi gitu ya, kaku terus. Ketika ketahuan sumbernya di mana di otak, brain mapnya udah ketahuan, maka dengan pendekatan neuromodulasi dipasang chip untuk mengontrol aliran rangsang dari otak, itu bisa normal lagi, lentur lagi. Parkinson, ya Parkinson juga udah nggak bisa kerja, kemudian ketahuan titiknya di open surgery, pasang chip, ada yang mengatur untuk mengatur lalu lintas sinyal itu, dia akan normal lagi. Sampai ke situ. Sampai ke sana. Ini yang terbaru yang saya ketahui ya, bahwa neuromodulasi itu sampai bagaimana mempengaruhi, meningkatkan kualitas hidup yang dulu mah rasanya nggak mungkin deh. Kalau Parkinson ya sudah lah. Kalau misalkan kataton ya sudah, mungkin hanya dirilis otot. Sekarang malah di pusatnya. Langsung pusatnya di mana ya? Iya. Jadi bayangkan coba. Ke depan mungkin yang cerita-cerita bisa kita tanam di otak sesuatu yang bisa meningkatkan, itu bisa aja. Otak kan bisa menstimulasi semua hormon yang kita miliki gitu. Secara teknik, secara psikis pun saya pernah ke Gaza kan,
Ini sering saya ceritakan nih, ketika saya jadi relawan bulat sabit merah di Gajah tahun 2009. Itu kan memang awal perang tuh, semua resource tuh sangat minim, analgetik apalagi nggak ada, ya cairan infus nggak ada untuk. Nah saya merawat orang tua 70 tahunan yang luka, mungkin luka kena tembak di pahanya itu. Ya sama teman saya dokter Yasir tuh, ayo kita bersihkan luka ini. Yang ada cuman bengkok sama kasar seadanya, cairan juga sedikit. Ini harus bersihin pakai apa nih? Nggak ada yang namanya ampul analgetik, nggak ada spet. Saya kan culang cileng lah bahasa Sunda gitu. Ayo teruskan aja, dia sedang zikir. Gitu. Zikir pun adalah anti analgetik. Ya zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah, ritmis sekali, tenang sekali, orang tua coba ya. Saya lagu-lagu gitu ya, ngedeg-deg lah coba. Karena kebayang sakitnya. Di Indonesia kan jangankan itu, wah kon binatang keluar kan. Ini tenang aja. Makin saya makin semangat. Iya. Belakangan saya tahu bahwa zikir itu bisa menstimulasi endorfin. Endorfin adalah mirip morfin. Betul. Yang bisa mengatasi nyeri dengan baik. Tapi untuk sampai ke situ kan perlu proses. Saya percaya Allah tuh kasih karamah ke orang Palestina ya juga. Betul. Dia dengan zikir saja bisa mengatasi nyeri dengan baik. Gitu. Jadi, oh betul berarti. Kan dalam surat Allah dikatakan itu, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir dengan Allah akan tenang hatinya. Nah, tatmin ini yang bisa menstimulasi endorfin. Iya. Oh, benar berarti ya. Kita tidak harus jor-joran memberikan obat kepada tubuh, kan obat itu kan hanya menstimulasi. Intervensi kita menstimulasi supaya tubuh membantu tubuh. Itu yang lebih bagus. Iya. Jadi ya buat pengelola pain juga tidak selalu berpikir bahwa selesai dengan satu intervensi, tetap manfaatkan kemampuan tubuh untuk bisa men-trigger satu proses yang healingnya lebih komplit. Iya, bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya complete healing lah ya dalam pengertian paripurna holistik. Karena saya Muslim ya percaya bahwa Allah sudah menciptakannya kecampuran itu. Betul. Tidak sekadar dari misalkan pakai analgetik lidokain atau di blok dengan alkohol atau di radio frekuensi. Itu radio frekuensi kan gelombang radio. Itu bisa selalu healing proses dalam ujung saraf atau jaringan tertentu. Tetap ada proses jaringan yang harus kita hargai gitu. Iya. Ingat saya dulu waktu almarhum Dr. Mustafa mengajarkan bahwa yang penting tuh kita menghargai jaringan tuh operasi misalkan ya. Kan dalam bahasa Quran ada yang disebut dalam qawaid syariah, ada yang disebut injury, prinsip injury ya. Prinsip injury itu adalah kita menyayat sesuatu itu dalam rangka untuk memberikan sesuatu yang lebih besar. Nah, hati-hati ulah. Iya. Maka ada ilmunya gitu. Betul. Mungkin di akhirat ditanya. Kan bicara nih. Betul. Wah itu dokter darang itu operasi rasanya patah tulang tapi colak-colekan usana itu. Iya. Betul. Dokter sebagai dokter yang Muslim harus pikir bahwa kita juga tidak hanya menggantungkan pada obat-obat di dunia. Betul. Ada ikhtiar lain yang harus didorong supaya memang tadi itu semuanya sembuh dengan keberkahan. Iya. Tanpa cacat ya. Sembuhkan Allah yang menentukan ya. Betul. Nah jadi kalau dalam prakteknya sekarang Dokter Dadang, pasien yang datang dengan keluhan nyeri gitu ya, khususnya di Indonesia begitu ya, mereka sudah bisa dapat treatment sampai sejauh mana sih, dari mulai tadi yang sederhana sampai yang paling advance begitu? Yang mengembangkan nyeri itu yang paling agresif mungkin orto dan anestesi, orto anestesi dan bedah saraf lah. Kan orto tuh di Unpad ada namanya prekursor ya, dikewangi oleh Dr. Alif dan Dr. Heri SPOT. Dr. Alif SPOT, dulu dokter ini siapa dekan dokter siapa yang sebelum Prof Yudi itu, Masya Allah Setiawan, Tiaw, menginisiasi. Jadi dikasihkan sudah mulai. Nah di situ alumni bikin klinik, pain klinik itu udah mulai common lah di Jawa itu, di beberapa Sumatera, Kalimantan juga ada, dan mulai di daerah. Jadi silakan yang 5 tadi yang menurut KMKes, ortopedi, bedah saraf, neurologi, anestesi dan rehab medik membentuk. Di Bandung mungkin yang sudah mungkin secara eksis mengatakan ya ada di teman kita Dr. Novi, rehab medik di Supratman, Edelweiss itu udah ada pain energetic treatment. Iya. Jadi secara praktek sudah mulai. Ya. Karena memang itu memberikan dampak bahkan mengurangi cost. Coba kalau misalkan ini tidak perlu operasi,
Tapi dengan pen control saja itu kan sangat minimal. Betul, betul, betul. Apalagi kalau sudah mulai regeneratif misalkan. Saya selama ini sejak hampir 3 tahun ini untuk osteoartritis kan ujungnya itu grade 3-4 tuh ujungnya akan karena degeneratif operasi atroplasi. Iya, iya. Itu hampir 200-100 juta ke atas biayanya. Tapi kalau sejak awal kita cegah dengan yang sederhana aja, BPJS kan hanya mengcover dengan dextrose. Dextrose 20%. Diinjeksi kan teorinya memang harusnya 2 minggu sekali ya. BPJS kan nggak bisa 2 minggu sekali. Sebulan sekali, oke lah kita ngalah lah. sebulan sekali gitu. Ya. Tapi selama ini alhamdulillah bisa mengurangi jumlah yang atroplasti gitu. Saya pernah diskusi dengan orang BPJS, ini menguntungkan disampaikannya gitu. Masuklah dalam cover BPJS. Daripada lebih lanjut. Iya. Tapi ya karena kebijakannya nasional harus juga memang dipahami oleh pengambil kebijakan ya. Sementara ini ada memang yang tadi yang dextrose tuh di covernya 429.000 ya, alhamdulillah yang penting pasien bisa sembuh dan baik gitu. Iya. Dalam ICD 910 BPJS sudah ada sebenarnya. Tapi untuk menjadi pain center yang di ACC itu bukan hal yang mudah gitu. Saya kira di Jawa Barat itu baru satu rumah sakit Ciawi yang sudah di ACC oleh BPJS dan melaksanakan pain center seperti itu. Dan kalau lihat dari plafonnya lumayan cukup. Jadi tidak hanya dextrose untuk sampai ke apa yang lebih PRP misalkan plasma rich protein. Jadi gini Dokter Pam, yang paling simpel dextrose. Betul. Yang agak naik itu asam hyaluronat yang masih sintetis buatan-buatan pabrik lah ya. Dari farmasi. Juga kolagen kadang-kadang ya. Di atas itu ada yang lebih lebih fisiologis PRP, plasma rich protein. Di atasnya lagi ada sekretom dan itu stem cell. Sekretom stem cell itu pengembangan dari PRP ini. Jadi sel dibiarkan untuk merangsang secara DNA dan secara stimulasi pada jaringan untuk membentuk jaringan yang baru gitu. Iya. Ini masih riset kan. Nah, untuk yang stem cell itu sudah ada Komite Nasional Stem Cell itu yang dia memverifikasi, mengaksepsi kalau ada yang mau klinik. Di Indonesia kemarin saya ikut kongresnya tuh baru ada 12 sebenarnya. Meskipun lebih kalau lihat tuh 12 klinik yang diizinkan oleh Komunitas Nasional Stem Cell, Sel Punca namanya. Salah satu teman kita Dr. Profar itu anggota di situ. Ketuanya adalah dari UGM, saya lupa, dokter neurologi ya. Jadi yang sudah diratifikasi, sudah di asesmen, sudah divisitasi itu 12. Tapi kalau lihat kliniknya yang stem cell dan sel punca itu udah ada puluhan, 30, 40. Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk yang banyak. Ya mereka mengembangkan sendiri, greget untuk bikin lah. Iya. Nah stem cell ini ya dia harus ada sel yang diolah, diproduksi, diperbanyak, diambil, lalu disuntikan untuk membuat regenerasi. Itu sederhananya gitu. Nah prosesnya yang memang perlu teknologi canggih, masih mahal. Menyantikannya itu memang dengan teknologi yang sederhana menggunakan USG dan sebagainya masih semua dokter mungkin bisa. Sehingga stem cell itu bisa dokter umum yang kursus ikut atau spesialis yang sudah masuk dalam ini ikut menyelenggarakan. Tapi saran saya sebaiknya mah di asesmen dulu oleh Komite Nasional Sel Punca lah. Betul. Jangan dulu buru-buru gitu karena aspek ekonomi. Nah yang sederhana tadi ya dextrose naik ke PRP. Di BPJS untuk PRP aja udah cukup. PRP saya beberapa kali kasus yang parsial ruptur pada meniskus misalkan. Dulu ya udahlah biarkan saja, udah olahraganya dikurangi atau operasi misalkan. Operasi masih mahal. Dengan PRP masih bisa. Ya, dia fresh masih bagus, tidak terlampau robek darah yang sensitif. Beberapa hasil klinisnya bagus. Riset juga di jurnal-jurnal kalau kita browsing sudah banyak. Ya, injeksi plasma protein knee injury atau untuk OA osteoartritis mencegah terjadinya itu dextrose murah lah, ingin naik pakai PRP itu juga hasilnya bagus. Kalau kita browsing udah banyak penelitian ya bagaimana plasma rich protein meregenerasi proses degenerasi di dalam tulang diri sendiri. Jadi pemakaian yang cukup populer itu sudah mulai PRP. Dextrose masih ya untuk yang ya minimal resource-nya lah gitu ya. Tapi yang penting itu adalah sejawat yang ingin itu minimal ikutlah latihan singkat bagaimana supaya injeksi itu akurat, tidak sekadar suntik selesai gitu. Apa yang dituju, apa yang diharapkan dan berapa kali dan sebagainya. Sekarang banyak sih di perhimpunan yang 5 tadi menyelenggarakan atau kalau nggak ikut di Unpad. Setahun dia hibrid antara online dan praktek itu dapat
sertifikat untuk sebagai salah satu keahlian pain intervensi. Memang belum, kita sedang adopsi ke Kemkes untuk mendapatkan pengakuan sebagai keahlian yang dapat gelar. Tapi sekarang ini baru gelarnya gelar dari karena ini kan istilahnya mungkin di lembaga sertifikasi nasional. Iya. Ada kan ya? Ada. Prof Purba kalau nggak salah itunya ya. IPO. Iya. Nah, baru di situ aja. Tapi Unpad yang leading punya center gitu. Kalau yang lain kan anestesi bikin sub untuk itu, kemudian orto karena memang udah nggak usah. Yang lain tuh masih rehab medik masih juga sedang bikin. Tapi yang menghimpun semua profesi untuk memperdalam PIN ya baru Unpad nih. Iya. Ada pusat studi. Dan itu tadi 1 tahun ya kursusnya ya? Ya, dan bukan tiap hari. Oh iya, seminggu, online. Sabtu Minggu. Oh iya. Nanti ada bakti sosial, ada praktek, cara menggunakan USG, SIAM. Nanti di akhir tahun ada ujiannya. Dan sekarang udah mulai sama Kemkes di ini kan bisa di certified itu. Iya. Silakan. Kalau sekarang udah angkatan ke-9 nih. Oh. Udah angkatan 9, saya angkatan pertama. Udah 9 tahun nih. Ini hebat Prof Setiawan sama Dr. Heri dan Prof Yudi yang berani melangkah lebih jauh, membuat satu pendidikan formal tentang bagaimana memahami nyeri. Namanya perkursor gitu singkatannya itu. Ya itu saya kira asik lah gitu. Ya rata-rata seangkatan badan 40, ada zaman saya masih 20 ya, pernah 60 gitu. Dan dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari luar tuh, Malaysia pernah mau ikut itu. Karena kan online tadi ya. Betul. Dan narasumbernya seluruh dunia gitu. Ya, seluruh dunia jadi karena online ya. Jadi. Iya, bisa dari luar juga ya. Itu dokter umum pasti bisa. Kalau yang spesialis, saya misalnya ada kawan saya spesialis apa ingin ikut boleh juga ya. Ya sementara ini kan KMK-nya 5 tadi, 5 itu. Tapi ya karena ini memang terbuka, saya kira tidak menutup kemungkinan yang penyakit dalam atau yang misalkan yang berhubungan nyeri itu. Kalau neuro di dalam yang ini anak misalkan objin misalkan menambah ilmu ya. Karena toh kalau lihat dari kurikulum masing-masing spesialis ada kan penanganan nyeri. Iya. Kalau lihat bahkan dokter umum pun ada situ kan dalam SKD standar kompetisi dokter Indonesia. Ada itu kan, memang limited itu untuk intervensinya. Tapi memahami itu kan lebih accurable, lebih curable dan lebih akurat itu. Betul, bisa lebih dalam memahaminya. Ya, gitu. jadi kalaupun dia tidak masuk dalam kelompok yang 5, tapi bisa aja dia paham, oh ternyata untuk menangani nyeri kanker di rahim misalkan, oh dia bisa gini. Gitu. Jadi alternatif. Yang penting memang perhimpunannya mengeluarkan itu serkomnya kan, serapet kompetisi. Gitu. Iya. Ya sekarang konsilnya kan dipegang Kemkes nggak tahu lagi. Tapi ya silakan masing-masing perhimpunan kalau merasa perlu ya bisa, berikhtiar untuk diadopsi lah itu. Betul. Baik, mungkin ini karena Dokter Dadang juga sibuk di sela-sela waktunya ini sebelum ke tempat yang lain nih dengan kesibukan beliau, barangkali ada yang sebagai closing statement nih, Dokter Dadang, silakan. Jadi sejawat sekalian itu juga mungkin masyarakat bahwa nyeri itu hampir 60% datangnya pasien ke klinik atau ke rumah sakit, dan nyeri itu sering awarenessnya kurang sehingga hampir dari 60% itu 70-60% masuk ke chronic pain. Padahal chronic pain itu ya penanganan sangat sulit. Sebaiknya ketika ada keluhan nyeri segera konsultasikan ke dokter kemanapun itu. Ketika memang sudah mulai dalam hitungan 4 minggu tidak ada perubahan, maka mulailah mengupayakan pada pain center atau spesialis yang 5 tadi ya, ortopedi, bedah saraf, neurologi, anestesi dan rehab medik. Saya tahu bahwa sebagian yang sudah memasukkan kurikulum nyerinya pada pendidikan spesialisnya, ada juga yang belum, supaya tidak jatuh ke kronik. Karena kalau kronik dia akan sulit untuk diatasi dan akan mahal kalau diatasi dengan menggunakan regeneratif treatment tadi. Yang kedua mungkin sejawat sekalian juga bahwa penanganan nyeri ini sudah mulai masuk pada fase regenerasi dan regeneratif. Jadi manfaatkan ilmu ini untuk memperkaya keilmuan kita sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi lebih bermakna dan lebih baik. Kemudian juga untuk
nyeri syariah nih, karena saya juga di asesor rumah sakit syariah, Yeah. itu udah masuk dalam sistem di KARS juga masuk, di akreditasi rumah sakit ada, di akreditasi rumah sakit sudah ada bagaimana rumah sakit mengelola nyeri pasien. Itu udah mulai nyeri asesmen sampai treatment dan ada panitianya. Nah kalau kita di syariah juga lebih komplit karena nyeri tidak hanya masalah fisik, juga masalah psikis dan spiritual. Sehingga juga untuk yang nyeri itu untuk yang muslim memperhatikan aspek psikis dan spiritualnya. Terakhir buat para pasien masyarakat yang selama ini punya nyeri kronik yang tidak selesai, never ending, nyeri misalnya nyeri sangat hebat, cancer ya. Sekarang ada solusi. Yang tergantung nyerinya seperti apa. Dari mulai yang kita treatment untuk regeneratif atau di blok, dihambat supaya tidak ada rangsang nyeri yang ke persepsi, baik blok parsial maupun blok. Apakah blok itu bahaya? Kita sudah mulai punya riset yang menggambarkan sisi yang menguntungkannya apa. Kan dalam WHO juga mendorong bahwa untuk pasien-pasien yang kronik atau yang sudah ke palliative treatment, bagaimana dia bisa mengakhiri atau menjalani penyakitnya itu dengan cara yang lebih nyaman. Nah, pain intervensi sudah mulai. Teknologi, alat untuk mengetahui titik nyerinya, sumber nyeri, dan juga material untuk mengatasi nyeri sudah mulai lebih sangat canggih. Dan mudah-mudahan BPJS mulai mengcover, karena bagaimanapun akan mengurangi kos mereka gitu. Betul. Meskipun saya kira belum paham dia, Pak Menkes pasti belum paham, Pak Gubernur belum paham. Pak Gubernur sudah pernah diskusi ya, paham. Cuman ya bagaimana menurunkannya belum semua cabang tuh. Kita aja pernah di Alisam mencoba asesmen untuk ngobrol dengan BPJS belum bisa karena mereka masih parsial lah gitu ya. Mudah-mudahan di tingkat nasional paham, mulailah seperti juga penanganan yang lain tuh. Pain intervention pun bagian dari yang di cover BPJS. Iya. Memang akan menambah kos, tapi insya Allah akan mengurangi kos yang lain, yang lebih besar. Gitu. Nanti, ya. Kan sekarang chronic disease kan hampir 80% kan, ini kan chronic disease. Betul. Insya Allah gitu. Ya. Makasih, mudah-mudahan kalau ini bermanfaat, menjadikan hal yang mendorong. Silakan kalau masih penasaran datang ke Unpad, ada Prof. Yudi dan Dr. Heri dan Dr. Alip sebagai penggawang yang mengkaji tentang pusat nyeri, atau ke tempat saya misalkan ke Delwis atau ke Alisam dan ke Santosa. Iya. Baik, tentu saja sangat bermanfaat nih Dr. Dadang. Demikian para sejawat semua, ya, para dokter juga tenaga kesehatan yang lain yang ikut menyimak IKRA Medical Podcast ini, juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan narasumber yang menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.